warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi SPD, adalah guru Madrasah Aliyah Siratul Huda Kelayang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN secara luring di madrasah tempat saya mengajar, Madrasah Aliyah Siratul Huda Kelayang. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut ini video praktik mengajar saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita minta kepada ketua kelas pimpin doa. Yuk, Iqbal. Luar biasa semangat paginya. Nah, semoga dengan berdoa tadi kita pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ibu ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Harus menjaga semangat untuk tetap belajar. Tidak boleh bermalas-malasan, karena apa? Dengan belajar kita memperoleh banyak ilmu. Dah, pagi ini sebelum ibu lanjutkan, ibu mengingatkan bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan. Kita harus menjaga diri dari virus. Nah, ini momennya kita baru mengikuti pembelajaran secara luring. Jadi ananda semuanya ibu minta kemana-mana jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan mengurangi mobilitas di tempat-tempat keramaian itu. Ya, kalau tidak penting tetap di rumah. Bagus, mantap. Nah, sebelumnya ibu bertanya kepada kalian, pernah mendengar kisah Cinderella? Pinocchio? Nah, itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia pernah mendengar kisah Malin Kundang? Nah, itu semua jenis cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu sudah lama sekali kita dengarkan, tapi kita tidak tahu siapa yang menciptakannya yang pertama sekali. Nah, itu makanya di dalam cerita rakyat itu cenderung dia anonim. Jadi tidak dikenal siapa pengarangnya. Nah, untuk kali ini, kita akan belajar tentang cerita rakyat. Nah, khususnya hikayat. Jadi hikayat itu cerita lama, sastra lama yang di dalamnya berkisahkan tentang kehidupan istana. Nah, ciri-cirinya dia punya istana sentris. Kemudian cerita itu mengandung kemustahilan. Kemudian di dalam cerita itu juga ada bahasa-bahasa arkais, bahasanya itu sulit untuk dipahami dan dijumpai pada saat sekarang ini. Nah, itu. Jadi Anda semua nanti ibu harapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir. Namun sebelumnya
Nah, Ibu punya soal pretest. Soal pretest ini kalian kerjakan secara pribadi. Ini pembelajaran soalnya berkaitan dengan hikayat. Beri waktu 5 menit. Karena soalnya cuma 10. Soalnya ada 10 soal. Nanti yang sudah selesai silakan dikumpul di meja paling depan. Yang sudah selesai nanti dikumpul di meja yang paling depan. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Nanti langsung dikumpul. Soal jangan dicoret. Buat nama. Dibuat nama dan kelasnya. Ini kelas 10A. Betul kan? Letakkan di meja yang paling depan. Ayo. Nah, setelah kita melaksanakan pretest tadi, nah kira-kira seperti itu gambarannya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nanti Ibu harapkan kalian dapat menganalisis unsur intrinsik dalam hikayat. Kemudian kalian dapat menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Kemudian menganalisis isi-isi pokok dalam hikayat itu. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyusun kembali menjadi sebuah cerita hikayat dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, seperti itu kira-kira pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, apa manfaatnya Bu melakukan hikayat ini? Apa gunanya? Agar kalian kenal kalau di sekitar kita Riau ini banyak sekali hikayat-hikayat, cerita-cerita hikayat yang belum diekspos, belum dipopulerkan. Jadi dengan mempelajari hikayat ini, kalian jadi banyak kenal hikayat-hikayat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di daerah kita hari ini. Kalian Ibu minta membaca bahan ajar dan teks dari hikayat Si Penggeta dan Burung Bayan. Nah, di dalam bahan ajar itu ada cerita hikayat Si Penggeta dan Burung Bayan. Nah, silakan dibaca. Ibu beri waktu 5 menit untuk memahami teks tersebut. Nah, waktunya sudah dari teks yang telah kalian baca tadi. Nah, siapa yang berani mengajukan pertanyaan tentang isi teks tadi? Ayo. Siapa yang berani? Iya, Ana. Siapa itu si penggeta? Ayo, siapa itu si penggeta? Nah, siapa lagi pertanyaannya? Kita simpan ya pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ayo, siapa lagi yang bisa? Ayo, Iqbal. Di mana si penggeta menemukan burung bayan? Di mana si penggeta menemukan burung bayan? Nah, kalau di mana ini tadi unsur intrinsiknya berarti menanyakan latar ya. Nah, siapa lagi? Satu pertanyaan lagi. Ya, sebelah sana, sekali lagi. Nah, apa yang dilakukan si penggeta sehingga dia bisa menjadi seorang yang kaya raya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu yang berhubungan dengan unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, dari ketiga pertanyaan tadi, nah dari situ akan kita ambil nanti untuk sebagai pembahasan dari unsur intrinsik cerita hikayat yang akan kita
bahas. Kita sekarang bentuk kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang. Jadi di sini ada 4 kelompok. Boleh silakan membentuk kelompoknya. Sudah dalam kelompoknya? Nah, sekarang Ibu punya LKPD. Nah, LKPD ini yang akan kita diskusikan dalam kelompok nanti. Jadi setiap kelompok harus aktif karena nanti ini akan menjadi poin penilaian bagi Ibu. Nah, itu LKPD-nya, boleh dibolak-balik sambil dilihat, diperhatikan. Nah, Ibu jelaskan ya cara pengerjaannya. Di bagian depan itu ada cover. Di cover itu bisa kamu bubuhkan di situ nama kelas, kemudian nama kelompoknya siapa. Nah, nama kelompoknya siapa, kemudian siapa saja anggota kelompoknya. Nah, untuk nama kelompok, Ibu punya nama kelompok, ini kelompok 3, Ibu beri nama Bujang Selamat. Ingat ya nama kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 4 namanya Raja Helat. Nah, kelompok 2 itu Burung Bayan. Dan kelompok 1 itu si Penggeta. Diingat ya nama kelompoknya. Nah, setelah kalian isikan nama kelompok dan nama dari anggota kelompok, kemudian di bagian dalam itu ada tabel-tabel. Yang pertama ada tabel unsur intrinsik cerita hikayat. Di dalam tabel itu nanti kalian bubuhkan unsur intrinsik, misalnya temanya apa. Kemudian dibuktikan, dicari buktinya di dalam cerita hikayat yang sudah kalian baca sebelumnya tadi. Nah, dibuatkan di situ buktinya. Kemudian begitu juga alur, latar, penokohan, kemudian amanat dan sudut pandangnya itu. Untuk sebagai referensi kalian di dalam bahan ajar juga sudah Ibu terangkan apa itu tema, kemudian apa itu alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Jadi untuk penjelasannya ada di bahan ajar. Kemudian ada nilai-nilai hikayat. Nah, nilai-nilai hikayat ini ada 4. Yang pertama nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Keempat nilai itu keterangannya juga sudah ada pada bahan ajar. Jadi ini sangat penting sekali bagi kalian untuk memahami bahan ajar yang telah Ibu berikan sebelumnya. Ya. Kemudian di tabel ketiga itu kalian membuat isi-isi pokok apa saja yang bagian terpenting dari cerita hikayat tadi. Misalnya sewaktu burung bayan ditemukan, kemudian sewaktu si penggeta heran melihat kok ekor burung bisa berbicara, itu boleh. Jadi momen-momen penting itulah yang akan kalian buatkan di dalam tabel ini. Kemudian sertakan dengan buktinya di dalam teks ini. Ambil di dalam teks, pindahkan ke kolom bukti, ya. Kemudian lanjut. Yang berikutnya, ini yang keempat. Yang keempat tidak ada tabel, tapi kalian disuruh menyusun nanti cerita tadi, isi-isi pokok yang sudah kalian temukan tadi, disusun kembali menjadi sebuah cerita hikayat, tapi menggunakan bahasa sendiri. Kalau tadi di dalam bahasa hikayat teks yang Ibu bagikan tadi kan bahasanya sulit untuk dipahami. Nah, kalau yang ini nanti kalian buat
pemahaman kalian menggunakan bahasa sendiri dari cerita hikayat Si Penggeta dan Burung Bayam. Nah, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Paham? Berarti bisa ya? Bisa dimulai ya? Nah, ini untuk memudahkan, kalian bisa sambil melihat video dari cerita hikayat Si Penggeta dan Burung Bayam, Riau. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Di Pulau Sumatera inilah terdapat Provinsi Riau, salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Riau juga memiliki banyak cerita rakyat yang dikenal secara turun-temurun. Salah satu cerita tersebut adalah Si Penggeta dan Burung Bayam. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetah burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama Si Penggeta. Ada yang bertanya terkait dengan LKPD? Jika tidak, nah kalian boleh berdiskusi di dalam kelompok, mendiskusikan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi kepada kelompok masing-masing. Nah, bagaimana kelompok Si Penggeta? Sudah paham? Ini kelompok Burung Bayam? Sudah? Sudah? Sudah Iqbal? Nah, kelompok Bujang Selamat? Sudah ya? Kelompok Raja Helat? Berarti sudah paham semua ya? Nah, sekarang boleh berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Nah, itu unsur intrinsik. Ya, dicari temanya apa, kemudian alurnya, cari di dalam teks. Ya. Dah, bagaimana kelompok Burung Bayam? Yang mana yang kurang paham? Coba lihat. Ini bagian intrinsik. Nah, bagian intrinsik ini temanya kalian buat sini, teksnya ayat. Nah, ini nanti ini dipindahkan ke kolom yang bagian intrinsik. Kemudian cari lagi nilai-nilainya, pindahkan ke bagian nilai-nilai. Ya? Paham? Ya? Nah, bagaimana kelompok 3 yang tidak paham? Ya, lanjutkan ya diskusinya. Nah, ini ada yang tidak paham, ada yang tidak jelas. Nah, dibaca ini teksnya ini, kemudian cari nilai-nilainya. Kan ada di bahan ajar itu sudah Ibu contohkan bagaimana cara menemukan nilai-nilai. Nah, pindahkan ke bagian LKPD-nya. Ini siapa yang mencatat di sini? Nah, nanti dari hasil diskusi ini kalian nanti perwakilan kelompok menampilkan nanti hasil diskusinya di depan kelas. Ya. Siap? Siap. Harus siap.
Nah, jangan dibiarkan temannya bekerja sendiri, harus kompak dalam kelompok karena nanti akan ibu nilai. Dan hasil dari kerja kelompok ini nanti akan kita berikan penghargaan untuk kelompok terbaik 1, 2, 3, dan 4. Ingat, waktu bekerja di dalam kelompok ini cuma 20 menit, jangan disia-siakan. Maksimalkan waktu yang ada. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ya, ingat ya, di bagian nilai-nilai itu kalian kaitkan nanti kira-kira nilai mana yang termasuk ke dalam nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral. Kalau nilai agama itu berhubungan dengan Tuhan. Kalau nilai sosial itu berhubungan dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Kemudian kalau dia nilai moral, itu nilai pribadi seseorang, berarti sudah melekat dalam pribadi seseorang. Kemudian ada lagi nilai budaya. Nilai budaya ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Apa kebiasaan yang kalian temukan di dalam cerita hikayat si penggetah dan burung bayan itu? Nah, itu yang dituliskan di dalam kolom LKPD. Untuk selanjutnya, nah sudah selesai di dalam kelompok, berarti kalian masing-masing kelompok nanti untuk menampilkan ke depan hasil diskusinya. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok nanti ke depan. Nah, Ibu minta siapa yang berani untuk menampilkan pertama sekali. Nah, ini bakal Ibu nilai ya. Ini akan Ibu nilai. Nanti di akhir pembelajaran kita beri penghargaan kepada kelompok terbaik pertama, terbaik kedua, terbaik ketiga, kemudian yang keempat. Nah, siapa? Ya, silakan, Siti Khotimah. Nah, tepuk tangannya dulu untuk Siti. Nah, Siti akan membacakan hasil diskusi kelompok si penggetah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, si penggetah akan menyampaikan unsur estetik teks hikayat. 1. Tema pembuktian keserakahan seorang pemimpin. Buktinya, rakyat yang selama ini dibantu oleh si penggetah jadi tahu perilaku buruk raja mereka yang suka menimbun harta untuk dirinya sendiri. Mereka melihat raja Hekat tidak pernah memikirkan kesejahteraan mereka. Latar tempat di hutan, di rumah si penggetah, di istana. Penokohan, si penggetah baik hati, tepat janji, suka menolong dan tidak kikir. Burung bayang baik hati, suka menolong. Bujang selamat, patuh kepada pemerintah pemimpinan. Raja Hekat jahat, kikir, rakus, serakah, dan kejam. Pada suatu hari, hiduplah seorang yang miskin bernama si penggetah.
Nama itu diberikan karena pekerjaannya sehari-hari sebagai pencari burung dengan menggunakan getah. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai agama yang dibuktikan. Berbuat baik dengan sesama si penggetah justru membagikan kembali harta dan makanan yang diterima kepada rakyat yang ada. Dan Kelompok 2. Ketika si penggetah menemukan burung bayan pada saat ke kos. Kelompok 2 bersama namanya. Silakan, boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua kita membahas yaitu nilai-nilai. Di dalam nilai-nilai tadi ada nilai agama. Di dalam nilai agama, di dalam hikayat tadi nilai agamanya yang kita jumpa adalah kita harus hidup bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita agar lebih berkah. Kemudian nilai sosialnya apa? Kita harus saling membantu. Nah, sesama manusia kita harus saling membantu. Ketika siapa? Ketika si penggetah membantu masyarakat atau rakyat miskin dari hasil emas yang dia dapat dari Raja Halat. Kemudian nilai moralnya apa? Kita tidak boleh kikir, kita tidak boleh kejam. Kalau sebagai seorang pemimpin kita harus menjadi pemimpin yang baik. Jadi tidak boleh kita kejam, kikir, serakah. Nah, itu tidak dibenarkan. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya apa yang ada di situ? Nah, pada umumnya masyarakat Melayu itu menggunakan getah untuk menangkap burung, menggunakan getah. Nah, itu sudah menjadi turun-temurun bagi nenek moyang kita. Kalau menangkap burung dengan menggunakan getah dari tanaman tertentu. Nah, itu. Nah, kemudian isi-isi pokoknya apa? Nah, isi-isi pokok yang kalian tuliskan di LKPD itu nanti akan Ibu periksa kembali. Tadi ada beberapa yang kurang terurut. Yang pertama apa? Ketika burung bayan ditemukan. Kemudian ketika burung bayan diminta oleh Raja Halat. Kemudian burung bayan mengajukan persyaratan kepada Raja Halat. Dan akhirnya burung bayan melakukan tipu daya kepada Raja Halat dan keluarganya sehingga simpanan emas di kerajaan menipis. Dan akhirnya Raja Halat akhirnya digulingkan kekuasaannya dan digantikan oleh si penggetah sebagai raja dan burung bayannya sebagai penasihat. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira setelah kalian periksa ingat-ingat kembali di LKPD tadi ada yang salah? Baiklah, kalau tidak ada. Nah, ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang ingin bertanya? Nah, ini Ibu punya kertas. Di kertas ini nanti kalian tulis bagaimana perasaan kalian, bagaimana ungkapan perasaan kalian setelah belajar pembelajaran materi hikayat tadi. Ditulis di sini, kemudian yang sudah selesai langsung tempel di papan tulis. Ayo Ibu bagikan satu persatu. Silakan. Kemudian
akhiri. Siapa kira-kira yang dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Unsur intrinsik audio, tema, alur, lantas, sudut pandang, amat, gaya bahasa, dan penokohan. Ya, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, latar, alur, amanat. Kemudian ada gaya bahasa. Ada 7 ya, tepuk tangan untuk Rido. Nah, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan Siti. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Siti. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan. Nah, bagian ibu sekarang untuk menyusun kembali cerita itu kita harus terlebih dahulu menguasai naskah dari cerita hikayat. Kita pahami dulu isinya apa. Kemudian baru kita ambil isi-isi pokoknya, kita ketahui unsur intrinsiknya, dan baru kemudian kita susun isi pokok tadi menjadi sebuah cerita hikayat baru menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, tadi di awal kita sudah melakukan pretest, maka di akhir kita juga adakan post-test. Diisi namanya ya. Ini tujuannya untuk mengetahui setelah belajar tadi apa saja yang kamu dapat dari hasil belajar hari ini. Ini Ibu beri waktu 5 menit. Tulis namanya. Nah, silakan dikumpulkan di kelompok masing-masing saja, nanti baru diserahkan pada Ibu. Dikumpulkan di kelompok masing-masing. Ya, jangan lupa namanya ya. Cepat. Ayo, dikumpulkan dalam kelompoknya. Silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semuanya. Ayo dikumpulkan. Nah, ini saat yang dinanti-nantikan. Ibu akan mengumumkan tadi dari hasil diskusi kelompok kalian ada penghargaan kelompok. Untuk kelompok super, ini peringkat pertama akan Ibu berikan pada kelompok 3. Tepuk tangan nih untuk kelompok 3. Ya, silakan perwakilan kelompoknya berdiri di sini. Ayo, Namira. Kemudian untuk kelompok hebat. Untuk kelompok hebat kita berikan kepada kelompok pertama. Dipegang. Tepuk tangan. Kelompok pertama diwakilkan oleh siapa? Ayo Siti. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok baik sekali. Kelompok 4 yaitu Raja Helat.
Nah, ini kelompok yang berikutnya yaitu kelompok baik. Ini jatuh ke kelompok nomor 2, burung bayan. Siapa yang mewakili? Ayo tepuk tangannya untuk kelompok 2. Sudah ya? Ini kelompok-kelompok yang berhasil mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik dan sesuai dengan harapan kita pada hari ini. Ini bukan sebagai ukuran untuk kita menilai kemampuan kalian, tapi kalian tetap harus memotivasi diri. Ini harus dijadikan motivasi ke depannya agar menjadi lebih baik. Belajar sungguh-sungguh. Tingkatkan lagi semangat belajarnya. Karena apa? Dengan belajar kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Kemudian dengan belajar juga kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Nah, karena apa? Dunia kerja sekarang ini menuntut kalian untuk lebih aktif, lebih kreatif. Jadi ibu harapkan kalian ke depannya menjadi siswa yang lebih baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas KD 3.8 lanjutan dari KD kita hari ini, yaitu kalian besok akan diminta menuliskan hikayat menjadi sebuah cerpen. Nah, nanti cerpen itu akan kita usahakan untuk publikasi nanti. Ibu usahakan nanti bisa publikasi ke media dan surat kabar yang terkemuka agar kalian bisa lebih semangat lagi dalam menulis. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu akhiri, ibu minta kepada ketua kelas menutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kepada Iqbal, pimpin doanya. Kelas 10 ini luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya sudah menjadi siswa yang terbaik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.